لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Pada kesempatan ini, saya akan mempersembahkan sebuah video materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 semester 1 pelajaran 5 Aku Cinta Nabi dan Rasul, yaitu kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam. Selamat menyaksikan. Rahman ya Rahman, Saidoni ya Rahman, Isarah sadari Quran, Imla qalbi Quran, Wasli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Semoga dengan kita membacakan doa tersebut, ilmu yang akan kita dapat akan bermanfaat untuk kita nantinya. Anak-anak ibu semuanya, kita akan mempelajari pelajaran 5 Aku Cinta Nabi dan Rasul, tentang keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Apa anak ibu ada yang mau tahu dengan cerita Nabi Ayub alaihi salam? Baiklah, kalau anak-anak ibu mau tahu cerita tentang Nabi Ayub alaihi salam, marilah kita duduk dengan tenang dan dengarkan dengan baik cerita tentang Nabi Ayub berikut ini. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Istrinya bernama Rahma binti Aprai bin Yusuf bin Yakub. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak. Nabi Ayub alaihissalam memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak, hingga tak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, dan kambing. Nabi Ayub memiliki ladang atau tanah yang luas dan bangunan yang luas di daerah Batsnia, salah satu wilayah dari negeri Huran. Namun Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sebagai seorang yang dermawan dan sabar. Nabi Ayub suka menolong para fakir miskin, suka menyantuni para yatim piatu, dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Sesosok penyabar dan penuh rasa syukur, Nabi Ayub alaihissalam mempunyai keturunan dan rejeki yang melimpah. Ia selalu bersyukur dan tekun beribadah. Hal itu membuat iblis iri.
ia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Ujian pertama adalah ketika usianya 51 tahun. Kulit Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya. Hingga rambutnya pun menjadi rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular, sehingga orang-orang pun tidak berani mendekat dan menjauhinya. Ujian kedua adalah ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya. Tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub alaihissalam rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub alaihissalam hingga semuanya meninggal. Ujian ketiga adalah datangnya hama dan badai yang membuat semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Dikatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu selama 20 tahun. Namun luar biasanya, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tapi tetap berikhtiar dengan cara tetap berobat dan beribadah. Suatu hari, istrinya pun pernah meninggalkan beliau dan tidak mau melayani Nabi Ayub alaihissalam, sehingga Nabi Ayub alaihissalam bersumpah akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Akhirnya setelah melewati 20 tahun cobaan, di usianya 71 tahun, dimunculkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dengan air itu, semua penyakit Nabi Ayub alaihissalam menjadi sembuh dan sehat seperti sedia kala. Dan Allah mengembalikan anggota keluarga Nabi Ayub alaihissalam dengan jumlah yang berlipat ganda. Harta Nabi Ayub alaihissalam juga Allah kembalikan lagi sebagai hadiah atas keridhaan beliau menjalani ujiannya. Dan sesudah sembuh, Nabi Ayub enggan untuk menunaikan sumpahnya untuk memukul istrinya. Nabi janji atau sumpah harus ditepati. Maka ketika Nabi Ayub hendak memukul istrinya dengan kayu, Allah mewahyukan kepadanya agar mengubah kayu itu menjadi ikatan 100 bilah lidi dan memukulnya 1 kali saja, dan nazarnya pun dianggap tunai. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam kembali menjadi orang yang kaya raya, namun tidak sombong, tetap taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Engkau telah tambahkan kepada kami rahmat dan pelajaran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berfikir. Nah, anak-anak ibu semuanya, demikian pelajaran dari Nabi Ayub alaihissalam, nabi yang sangat luar biasa sabar dan sangat pandai bersyukur. Semoga Allah memberikan kita keimanan seperti imannya Nabi Ayub alaihissalam. Dengan ini berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.